Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan soleha, hari ini hari Selasa 28 Juli 2020 kita belajar fikih. Nah, anak soleh, pelajaran pertama kita akan membahas pengertian azan dan pengertian iqomah. Azan adalah pemberitahuan bahwa waktu sholat telah tiba. Azan adalah pemberitahuan bahwa waktu sholat telah tiba. Sedangkan iqomah adalah pemberitahuan atau seruan bahwa sholat berjamaah akan segera dimulai. Ibu ulang ya, iqomah adalah pemberitahuan atau seruan bahwa sholat berjamaah akan segera dimulai. Nah, anak soleh, jadi beda ya antara azan dan iqomah. Kalau azan memberitahukan bahwa waktu sholat telah tiba, sedangkan iqomah memberitahukan bahwa sholat berjamaahnya akan segera dimulai. Orang yang mengumandangkan azan disebut muazin. Ibu ulang, orang yang mengumandangkan azan disebut muazin. Sedangkan orang yang mengumandangkan iqomah disebut muqim. Nah, hukumnya mengumandangkan azan dan iqomah adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu contohnya, misalkan kita berada di sebuah kampung namanya Sukasenyum. Nah, di kampung Sukasenyum itu tidak ada yang mau azan satupun. Maka seluruh isi kampung di situ semua berdosa. Tapi kemudian datanglah satu orang yang mau azan. Contoh, misalkan datanglah Fatir. Fatir datang, aku mau azan. Maka satu kampung itu diselamatkan oleh Fatir. Ya, itu disebut fardu kifayah. Kemudian anak soleh perhatikan gambar yang ada di halaman 2. Mengamati gambar. Gambar yang pertama, orang yang sedang mengumandangkan azan, yaitu muazin. Tuh, muazinnya sedang azan. Gambar yang kedua adalah pengeras suara. Pengeras suara ini ditempel biasanya di atas masjid ya, dipasang di atas masjid. Untuk apa? Supaya suara azannya terdengar ke seluruh kampung itu. Kemudian gambar yang ketiga adalah para bapak-bapak bersiap-siap memasuki masjid. Nah, tanggapan kamu tentang gambar di atas apa? Kemudian lihat, buatlah pertanyaan yang berkaitan dengan gambar di atas. Kemarin anak soleh, pelajaran ini berhubungan dengan pelajaran kemarin ya, tematik ya. Ibu ingin buat soal dari apa? Nomor 1. Apa yang sedang dilakukan oleh muazin? Apa yang sedang dilakukan oleh muazin diakhiri dengan tanda tanya. Karena ini adalah kalimat tanya. Kedua, nomor 2. Ada gambar pengeras suara. Ibu mau pakai kata mengapa. Mengapa pengeras suara dipasang di masjid? Ibu ulang ya. Mengapa pengeras suara dipasang di masjid? Nomor 3-nya, lihat gambar bapak-bapak yang sedang menuju ke masjid. Nomor 3-nya ibu mau pakai kata di mana. Di mana tempat beribadah orang Islam? Ulang ya. Di mana tempat beribadah umat Islam? Diakhiri dengan tanda tanya. Nah, anak soleh, dibuka halaman 5. Tadi sudah belajar pengertian azan, pengertian iqomah, lalu mengamati gambar, memberikan pertanyaan,
Sekarang kita akan belajar ketentuan azan dan iqomah. Azan dan iqomah dikumandangkan sebelum sholat dimulai. Nah, saat akan melaksanakan sholat, beberapa menit sebelumnya biasanya berdirilah mukrim. Mukrim itu orang yang mengumandangkan iqomah. Nah, saat mukrim mengumandangkan iqomah, para jamaahnya bersiap-siap berdiri. Syarat-syarat menjadi muazin. Dengarkan anak soleh, syarat-syarat menjadi muazin. Yang pertama, harus seorang muslim laki-laki. Mengapa harus laki-laki? Kan suara perempuan merdu. Karena suara perempuan itu aurat ya, apalagi ini diperdengarkan ke seluruh kampung. Yang kedua, menggunakan bahasa Arab. Jadi walaupun kita tinggalnya di daerah yang pakai bahasa Sunda, nggak bisa azannya diganti pakai bahasa Sunda. Atau misalkan mau diganti bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia, Bu, tapi tetap tidak bisa. Azan itu harus menggunakan bahasa Arab. Wah, Bu, aku bisa bahasa Inggris. Juara 1 aku bahasa Inggris. Se-Indonesia. Tapi tetap tidak bisa. Azan itu harus menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga, sudah masuk waktu sholat. Sudah masuk waktu sholat. Yang keempat, harus lillahi ta'ala, harus karena Allah ta'ala, bukan karena dibayar, bukan karena ingin dipuji, tapi harus karena Allah ta'ala. Kemudian menghadap ke kiblat. Oh, nomor 5-nya, suci dari hadas dan najis. Tubuhnya sudah bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Badannya bersih dari najis, pakaian yang digunakannya pun suci, tempat yang digunakannya pun suci, maka dia sudah boleh azan. Kemudian menghadap kiblat. Lalu yang ketujuh, menutup kedua telinga dengan telunjuk. Supaya apa? Supaya muazinnya fokus, azannya tidak mendengar banyak suara. Ya, fokus ya. Kemudian mengeraskan suaranya. Untuk apa? Supaya terdengar oleh banyak orang. Maka dibantu dengan pengeras suara yang ada di setiap masjid atau musola. Kalau orang-orang zaman dulu, anak soleh, belum ada tuh pengeras suara. Maka orang zaman dulu naik ke atas gunung atau ke atas menara. Baru azan di atas itu. Sehingga suaranya terdengar ke seluruh kampung. Kemudian tidak boleh bersuara saat mengumandangkan azan kecuali suara azan saja. Tidak boleh sambil bicara, tidak boleh sambil ngobrol. Ya. Kemudian dilakukan secara tertib, harus berurutan. Kalimat-kalimat azannya harus berurutan. Tidak boleh urutannya encelak-encelok. Apa itu encelak-encelok? Pokoknya tidak boleh kalau tidak berurutan, harus berurutan. Ya, anak soleh pasti sudah tahu kalimat-kalimat azan ya. Kemudian yang terakhir adalah seorang muazin hendaknya berdoa setelah azan. Nanti ada pembahasan doa setelah azan. Baiklah anak soleh, kalau sudah, dengarkan baik-baik bacaan azan dan iqomah yang akan ibu beri. Dengarkan ya.
Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah anak soleh, kita sudah selesai belajar fikih. Nanti dilanjutkan Selasa depan ya anak soleh ya. Sudah dulu ya belajar hari ini ya. Semoga anak soleh selalu sehat, selalu diberikan imun yang kuat oleh Allah, dan selalu berpikir positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.